Allah mendekatkan matahari kepada manusia. Ya, kita sekarang berkeringat sebagian. Nanti orang berkeringat bukan karena kepanasan, tapi karena amalan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Padang mahsyar ini, pada saat manusia di padang mahsyar, neraka akan dihadirkan. Dan neraka itu memiliki 70.000 tali kekang. Allah mengatakan waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ketika melihat mereka api neraka didatangkan orang-orang di padang mahsyar, mereka jadi ingat. Oh, andai kata dulu aku seperti ini. Tapi apa gunanya ingat pada waktu itu? Ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata aku pada waktu itu beramal, berbuat, nggak ada gunanya. Dan tatkala mereka berada di padang mahsyar, neraka didatangkan, subhanallah, Allah mendekatkan matahari kepada manusia. Ya, kita sekarang berkeringat sebagian. Nanti orang berkeringat bukan karena kepanasan, tapi karena amalan mereka. Makanya kata Nabi SAW, ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai ke lututnya. Ada yang keringatnya sampai ke pinggulnya. Ada yang keringatnya sampai ke mulutnya. Dan dia bisa melihat yang di sebelahnya ini keringatnya cuma sampai lutut. Dia tenggelam dalam keringatnya. Dia mau minta tolong sama siapa? Seperti berada di akuarium mereka. Dan kata Nabi SAW, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan. Nih paling enggak jamaah bisa jadi 1 dari yang 7. Kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. InsyaAllah hadis ini sering kita dengar. Tapi pertanyaannya, kita sudah dapat nggak kira-kira dari 7 itu? Mereka akan dapat naungan pada hari itu. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Nggak ada ceritanya istri mau numpang sama naungannya suami. Nggak ada ceritanya orang tua mau numpang sama anaknya, anak mau numpang sama orang tuanya. Di dunia sering kita menumpang. Ada orang bawa payung, anak ikut ya. Atau kita pinjam payungnya orang agar kita nggak kepanasan. Hari itu semua sesuai dengan amalannya masing-masing jemaah. Siapa 7 orang itu? Yang pertama, imamun adil. Pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Ya, yang muda-muda, yang remaja-remaja, gadis-gadis yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Beda sama orang tua yang taat. Ya kalau orang tua taat ya, rajin ngaji ini itu. Kalau yang laki-laki rajin ke masjid karena sudah sepuh-sepuh, ya wajar dia. Kenapa? Ya dia sudah nafsunya sudah berkurang, ambisinya sudah berkurang, sudah banyak penyakit yang ada pada dirinya. Maka wajar kalau orang tua itu rajin ibadah, wajar. Tapi kita perlu tanya, dulu waktu anak muda kayak apa ya? Karena yang dapat naungan dari Allah ini, yang dari masa mudanya dia tumbuh besar beribadah kepada Allah. Di saat sohib-sohibnya mungkin berangkat ke kafe, berangkat ke tempat-tempat maksiat, dia beribadah kepada Allah. Dia takut sama Allah. Itu yang kedua. Mungkin yang tua-tua bisa ngelihat, kalau ternyata kayaknya anak enggak waktu muda dulu. Mungkin yang ketiga. Yang ketiga ini rajul. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya bergantung di masjid. Jadi kemanapun dia pergi, dengar azan dia ke masjid.
Selalu hatinya ada di masjid. Bagi yang ibu-ibu, bagaimana apabila dia di rumah dengar azan, dia berusaha segera sholat. Banyak di antara kita itu yang menunda-nunda sholat. Apalagi yang punya anak kecil ya, kadang-kala nunggu anaknya, nunggu ininya, nunggu bersih-bersih. Akhirnya sholatnya ditunda-tunda. Engkau sudah nggak ke masjid, di rumah pun telat. Perhatikan itu. Yang keempat, warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal. Seorang yang diajak berzina. Nabi sebutkan SAW ini laki-laki. Wanita juga sama. Laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik dan bangsawan. Bukan pelacur dia. Bukan wanita remeh, tapi dia bangsawan dan cantik. Lalu laki-laki ini mengatakan, inni akhafullah. Perempuan juga seperti itu. Mungkin dia diajak berzina oleh laki-laki yang kaya raya, yang terhormat. Dia mengatakan, inni akhafullah. Aku takut sama Allah. Jadi posisi dia diajak berzina dengan orang yang mungkin memberikan harta kepada dia. Memberikan berbagai fasilitas kepada dia, tapi dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, warajulani tahabba fillah wajtama alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang yang berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Bercinta karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai. Jemaah coba lihat ya, ibu-ibu ini yang muda-muda juga lihat. Punya enggak engkau dalam hidup ini seseorang yang engkau cintai karena Allah? Kebanyakan kita itu berteman, bersahabat, berkawan karena kepentingan. Bukan karena Allah. Karena usahanya sama, karena hobinya sama, karena sekolahnya sama, karena kerjaannya sama. Jadi orang itu karena kesamaan dia bersahabat. Bukan karena Allah Azza wa Jalla. Engkau lihat mana sahabatmu yang engkau cinta kepada dia karena Allah. Yang engkau doakan dia ketika engkau sendirian. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepadanya. Maka boleh jadi nggak ada. Engkau lihat-lihat mana ya. Boleh jadi nggak ada yang karena Allah. Semuanya karena kepentingan. Maka tolong kau cari. Karena kalau cinta sama Allah, ngelihat sahabatnya ini berbuat maksiat, dia kasih nasihat. Dia tegur, bukan dia biarkan. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seorang yang bersodakoh kemudian dia sembunyikan sodakohnya. Sodakoh terang-terangan boleh jamaah ya. Boleh. Tapi sodakoh sembunyi-sembunyi lebih afdal. Dia sodakohkan yang tangan kirinya nggak tahu dengan apa yang diberikan tangan kanannya. Dan sekarang mudah. Bagaimana seorang istri bisa bersodakoh suaminya nggak tahu. Tinggal transfer sekarang. Nggak harus engkau keluarkan uang. Jadi kalau tadi mungkin di sini masih pakai gaya lama sodakohnya. Pakai kotak keliling. Ya mungkin bisa dikasih apa? Barcode ya. Iya. Iya dia pencet nanti dia seperti. Artinya dia berusaha untuk menyembunyikan sodakohnya jemaah. Ya kalau mungkin yang tetap ada dua mungkin. Di kotak amal itu ada barcode-nya tetap keliling seperti itu. Karena boleh jadi jemaah ada di antara kita ini yang gak sodakoh kecuali kalau ada yang lewat. Dia itu mau jalan menuju ke kotak sodakoh itu kadang-kala berat buat dia. Usahakan sembunyikan yang terakhir. Yang terakhir adalah warajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Yang ketujuh, seorang yang mengingat Allah sendirian lalu dia meneteskan air matanya. Kalau nangis, insya Allah emak-emak ini sering nangis. Nangis karena ribut sama suaminya. Nangis ditinggal mati anaknya. Nangis ditinggal mati orang tuanya. Tangisan karena sedih.
atau nangis karena haru. Yang masuk dalam 7 golongan ini yang menangis karena takut sama Allah dan sendirian.